Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru-guru teknik komputer informatika, ini sebetulnya guru-guru yang menjadi andalan masyarakat banyak, karena dunia sekarang adalah dunia teknologi. Senang sekali bertemu Anda semua, dan Pak Hiskia sebagai pengelola bidang studi, tadi saya sudah menyampaikan ke para bunda dan yanda, guru-guru PAUD, guru TK, bagaimana mengambil video pembelajaran kalau dengan teknik 2 kamera. Karena ada 1 kamera yang menyoroti khusus untuk guru dan 1 kamera untuk suasana proses pembelajaran. Itu saya sampaikan, dan memang di dalam room ini masih tersisa ada sekitar 6 guru TK yang mengikuti pengarahan dari Pak Hiskia, karena bagaimana teknik itu ya tentu hanya dari yang guru-guru bidang TKI dan pengelola serta dosennya yang mungkin bisa memberi panduan teknisnya. Karena saya kemukakan itu atas dasar pertemuan beberapa waktu lalu antara pimpinan PPG dan pengelola bidang studi soal teknis tersebut. Itu pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, agar Bapak Ibu guru TK diingatkan untuk memang waktu-waktu ini Anda mempersiapkan betul memasuki fase uji kompetensi mahasiswa program profesi guru, PPG, pendidikan profesi guru, dan Anda harus membuat RPP yang baru, ya, RPP yang baru, bukan yang dipakai di PPL dan yang dibuat sebelumnya, RPP yang baru, dan kemudian membuat video pembelajaran yang maksimal 40 menit. Jadi durasinya 30 sampai 40 menit. Anda mungkin yang lebih banyak tahu, bisa menjadi nge-share masukan bagi guru-guru yang lain, seperti guru TK dan guru SD, bagaimana teknisnya. Kami berharap briefing dan diskusi pagi ini ada sesuatu hal yang baik yang bisa dijadikan pegangan. Dan untuk pembuatan video pembelajaran, itu diangkat dari RPP JP. Jadi RPP yang dibuat 2 JP 2 kali 35 menit, berarti 70 menit proses pembelajarannya. Namun videonya diedit sedemikian rupa sehingga maksimal 40 menit. Jadi tentu dipilih spot-spot yang akan mendukung dalam proses penilaian uji kinerja, khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, harap ini memang Anda berdiskusi dengan baik. Arahan dari pengelola bidang studi Bapak Dr. Hiskia itu akan menjadi pegangan dan bekal Anda sebaik-baiknya dalam persiapan uji kinerja. Jangan lupa juga tentang portofolio, semoga semua sudah diunggah, karena kalau portofolio itu menyangkut dokumen-dokumen penelitian, publikasi, refleksi diri juga, inovasi diri, sebagainya. Harap itu semua sudah dibuat. Kalau ada yang ingin mungkin pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Bapak Ibu dosen, pengelola, atau bisa saya sendiri juga yang memberi keterangan. Demikian dari saya, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru dalam briefing pagi ini dari Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Manado dalam rangka menghadapi UKM PPG Uji Kinerja tahun 2021. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pengarahan dari Bapak Direktur. Selanjutnya kita ikuti pengarahan dari Bapak Kepala Bidang Studi, Dr. Hiskia Manggopa. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa didengar suara saya ini? Siap, Menir memesona. Bisa, Jelas. Waduh. Halo, Menir. Kayaknya ini jadi tegang ini. Enggak, Menir. Aman, Menir. Enggak, Pak, ini. Ya. Salam, Prof. Salam, Bu Dokter. Yang tegang itu belum sarapan kali, Menir. Ini saya lihat Ibu Marisa ini kayak tegang ini. Kalau Pak Bobi santai-santai aja ini. Pagi, Ya, Menir. Iya, Menir. Senang bertemu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya, tentu pertama kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat bimbingan penyertaan pada kita semua, ATKI
1 dan 2 bersama dengan koordinator yang ada di PAUD, PGSD, dan Seni Budaya mungkin hadir pada saat ini, juga Pak Direktur, Asisten Direktur, kemudian Ketua-Ketua Prodi, Ibu Meiske Tumbel, Ibu Selamat Nur. pagi, Ner. Waduh, telepon susah sekali. Satu ini, waduh. Oke, Lanjut. Bapak Ibu peserta PPG, sebagaimana sudah kita laksanakan pertemuan kemarin, kita sudah bahaskan itu mengenai RPP, video, kemudian portofolio, lebih khusus lagi penilaian. Saya sudah sampaikan pada Bapak Ibu waktu yang lalu ketika membuat RPP, kemudian video pembelajaran itu, dan portofolio, diambil nilai maksimal yang 10 itu, sehingga kalau dia bisa turun ya turun 1 tingkat atau 2 tingkat, tapi kita usahakan yang sangat baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya kembali ingatkan kepada Bapak Ibu guru TKI, ya. Dari segi pembuatan RPP kemudian video tidak ada masalah, ya. Nanti bisa berbagi ke teman-teman dari prodi lain bagaimana cara. Ibu Molina ada, Ibu Molina? Halo. Iya, Pak. Hadir. Ini Pak Direktur, Hadir, Pak. Iya, di TK ini ada beberapa guru yang menggunakan video perekaman itu 2 atau 3, ya, 2 atau 3. Nah, ini nanti mereka bisa berbagi. Pak Aditya juga, Pak Dokter ada di sini, Pak Aditya. Ada, Pak. Ini. Hadir, Pak. Itu ada yang Hadir. ahli di sini, disebut dokter. Dokter Ari, gitu. Mereka bisa berbagi pengalaman karena waktu yang lalu walaupun daring, ada dari TKI yang mengambil gambar, jadi gambar guru yang sedang mengajar. Di samping itu, ketika guru berhadapan dengan laptop seperti saya saat ini, itu disambung ke LCD, kemudian ditampilkan ke layar di belakang. Sehingga kalau syuting dari belakang itu kelihatan guru sedang mengajar, dia berdiri, dan juga tampilan siswa dan guru yang berada di tampilan monitor, seperti yang kita laksanakan saat ini. Nah, ini hampir semua di TKI melaksanakan seperti itu. Nanti mereka bisa berbagi. Kemudian Bapak Ibu, saya perlu ingatkan ya, sebab yang ditemukan khusus TKI itu untuk sumber-sumber ya, sumber-sumber bahan ajar itu harus jelas. Penulisan daftar pustaka harus jelas. Kalau dari internet itu harus ditulis nama, kemudian tahun, kemudian judul internetnya, kemudian HTTP-nya, baru kemudian paling akhir itu ditulis tanggal, bulan, dan tahun berapa, supaya lengkap ya untuk literaturnya. Kemudian dari proses pembelajaran itu harus diingat ya, harus sesuai. Kalau model pembelajaran berbasis masalah, langkah-langkahnya itu harus jelas. Berbasis proyek, langkah-langkah harus jelas. Kemudian dalam perekaman video, Pak Bobi kayaknya tegang ini Pak Bobi. Santai aja Pak Bobi. Waduh. Pak Agus juga tegang ini Pak Agus. Mana Pak Agus? Iya jangan tegang. Ibu Resi ada. Pak Aditya, Ketua Kelas, segala Ya. sama ini. Mungkin ada informasi. Ibu Resi. Ada, Pak. Ada, Pak, hadir. Ada Pak, cuma izin off kamera ya Pak. Udah melahirkan ya Bu? Sudah. Waduh. Oke, syukur. Berarti sudah bisa mengikuti UKIN dan UP. Nah, masalah Ibu Resi saya sudah sampaikan ke Pak Direktur. Pak Direktur ini yang waktu lalu menyampaikan ke saya akan melahirkan bayi di saat ujian ini, tapi ternyata udah duluan. Ibu Resi.
Iya. Kemudian Pak Mamat mana yang sakit itu? Ada Pak. Wah, Udah sehat Pak Mamat. Pak Mamat sudah sehat ya? Belum Pak, masih ini terpasang selangnya Pak. Wah, aduh. Masih nih Pak. Aduh. Semangat Pak, semangat. Semangat ya Pak. Semangat Pak Mamat. Iya. Tapi Pak Mamat bisa ikuti ya? Ya, mudah-mudahan bisa Pak. Berusaha terus Pak. Iya. Pak Direktur ini, Pak Mamat ini waktu ujian PPL ada di ruang ICU, kemudian kita uji. Ini semangatnya luar biasa. Terima kasih Pak. Iya. Kemudian Pak Agus mana? Pak Agus sudah sembuh. Pak Abdul. Ya Pak. Alhamdulillah Pak Pak. Abdul. Udah. Ya. Alhamdulillah. Oke, Pak Agus mana? Tadi saya lihat Pak Agus. Mana? Ada? Halo Pak Agus. Ada bener, cuman mic-nya kayaknya ada gangguan, nggak bisa bicara. Udah sembuh Pak Agus. Sudah Pak, sudah jumpa istri, aman isolasinya. Oh, kalau sakit jumpa istri sembuh ya? Ya, sudah lepas isolasi 14 hari, udah sehat dia, ceria. Oke. Tentu bersyukur ya, Pak Agus sudah bisa sembuh, Pak Abdul, Pak Mamat ya, sehat terus, tetap semangat agar bisa menyelesaikan ini. Saya sangat yakin, sudah berulang-ulang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak lulus itu sangat menyesal ya. Bukan hanya Bapak Ibu, kami juga sebagai instruktur termasuk direktur dan asir-asir sangat menyesal. Sebab apa? Bapak Ibu kan sudah ikuti dari awal ya, dari awal mulai dari awal sekali itu ketika kita pendalaman materi profesional yang ada 6 modul itu, kemudian pedagogik yang ada 4 modul itu, sampai saat ini mulai mendaftar. Iya, ini Pak Prof Parabil ada ini. Iya, mulai dari awal sampai saat ini Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Dan kalau kita sudah mengikuti dari awal, sudah bersusah-susah dari awal sampai saat ini, pasti yakin harus lulus. Ya, harus lulus. Jadi jangan khawatir dengan UKIN dan UP ini. Ya, pelajari kembali materi profesional yang ada 6 modul itu. Nah, ini saya sudah selalu ingatkan kepada baca-baca lagi itu modul yang ada 6 untuk profesional. Kemudian yang pedagogik itu ada 4 modul. Baca-baca kembali itu dia. Nah, kalau dalam pelaksanaan pembelajaran RPP video pembelajaran, nah, tentu tidak ada masalah bagi Bapak dan Ibu. Kemudian, khusus untuk video pembelajarannya, Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, karena ini kita akan menghadapi musim hujan, saya juga di sini udah mendung. Kalau misalnya sekolah Bapak Ibu ada 2 lantai, sebaiknya perekaman disiapkan untuk di lantai pertama. Jangan sementara kita merekam video, kemudian hujan deras, banyak risik-risik di dalam, ya, sehingga kebeningan suara itu bisa terganggu. Seperti Pak Abdul waktu lalu, waduh, cara mengajarnya bagus, tapi karena hujan deras, ada beberapa saya lihat tidak bisa kedengaran suaranya itu. Walaupun kita edit tetap suara hujan masih bisa terdengar. Oleh karena itu cara keluarnya pakai di lantai 1. Ya, lantai 1. Kemudian kalau masih mau menggunakan bantuan tenaga profesional, ya, usahakan pesan ke dia datang tepat waktu. Ya. Dan harus disiapkan juga cadangan. Mungkin ada siswa di kelas kita yang potensial sudah kita latih mulai dari sekarang. Begitu ya Pak Ari, masalah waktu lalu. Jadi kita sudah siapkan itu supaya tidak terjadi masalah lagi ketika saat akan perekaman, tenaga perekamnya tidak ada. Jadi kita harus siapkan cadangan supaya proses perekaman itu bisa terjadi dengan baik. Latihan. Iya betul Prof. Parabil, latihan. Kemudian diingatkan juga kepada perekam itu supaya jangan terlalu banyak gerak, ya, banyak gerak, tetapi ada fokus-fokus tertentu yang kita bisa ambil guru, kemudian siswa, ya. Nah, jangan lupa di dalam perekaman video nanti
ada pembukaan, kemudian ada inti dan penutup. Itu dimunculkan, ya, dimunculkan. Kalau perlu dia punya sub-sub kita tulis di sana, ya. Dan penulisan inti, kemudian pembukaan, inti dan penutup itu usahakan jangan warna kuning, ya. Mungkin warna putih dari pengalaman kita waktu yang lalu. Warna putih itu kelihatan jelas, dan tulisannya sebaiknya menggunakan huruf yang jelas supaya nanti penilai bisa melihat, oh ini bagian ini, pembukaan, bagian inti, kemudian bagian penutup. Nah, itu mohon diperhatikan. Kemudian selalu fokus. Kemudian ada juga, ya, ketika mereka akan bekerja kelompok harus dipesan dari awal ke siswa ketika akan berdiri. Harus disampaikan dari awal, jangan sampai menggeser tempat duduk sehingga bunyi gemerisik tempat duduk itu mempengaruhi kebeningan suara. Jadi mungkin bisa pesan ke siswa kalau mau berdiri mungkin diangkat tempat duduknya, jangan digeser atau ditarik sehingga bunyi gesekan itu keras kedengaran. Kemudian dalam diskusi itu usahakan perekaman itu mengambil dekat ke siswa. Jangan ketika mengajar suara guru kedengaran keras, ketika siswa merespon tidak kedengaran suaranya, ya. Oleh karena itu harus diperhatikan keseimbangan suara itu dari guru, siswa. Kemudian lagu pembukaannya juga. Lagu pembukaan waktu lalu kan kita pengalaman ada yang waktu lagu pembukaan sangat keras. Kemudian ketika guru masuk suaranya jadi pelan. Kalau misalnya suaranya false, ya, nah ini kan kita sudah 3 kali coba, ternyata masih ada juga yang false gitu. Bisa juga pakai lagu yang sudah direkam. Tapi sebaiknya memanfaatkan potensi dari siswa yang suara bagus, mungkin dia bisa memimpin nyanyi itu kan beberapa waktu yang lalu ada Bapak Ibu yang menggunakan siswa untuk memimpin lagu pembukaan tersebut. Saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Kita waktu lalu sudah 3 jam berbicara mengenai RPP, kemudian video sampai portofolio. Saya kira itu Pak Direktur. Kalau ada yang mau ditanyakan dari TKI, silakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, Bunda Yanda bisa sekarang, ya. Saya boleh, Prof. Oh, oke, silakan Pak Omki. Baik. Ya, mohon diatur, ya. Salam sehat, Pak Manggupa, Profesor, dan para dosen sekalian. Izinkan saya akan bertanya. Yang pertama mengenai jadwal ini, Prof. Di sini dikatakan praktik itu tanggal 19, proses mengupload 20-21. Hanya mengingatkan bahwa tanggal 20 itu hari merah, Prof. Itu hari raya, ya. Nah, ini apakah ada pergeseran atau tidak, atau tetap? Itu yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua, di sini dinyatakan upload melalui Google Drive. Apakah masih dimungkinkan mengupload itu tetap di kanal YouTube, Prof, seperti yang PPL waktu itu? Karena sepertinya kami sudah terbiasa jadinya untuk ke kanal YouTube. Karena dengan Google Drive itu kadangkala beberapa teman itu ada yang lupa memberi akses dan lain-lain sehingga terjadi hambatan. Kalau YouTube kan tinggal klik linknya bisa langsung dinikmati kita bersama. Mungkin itu Prof yang saya tanyakan. Oh ya, satu lagi Prof. Untuk portofolio ini kami mengaksesnya itu melalui link atau situs apa, itu yang kami masih belum jelas. Itu, terima kasih Prof. Halo, ya Pak Direktur mungkin. Ya, terima kasih Bapak Guru, Bapak Hongki Suteja. Ya, Guru TKI dari sekolah mana bisa saya tanya? Senang bertemu Anda. Sama-sama Prof. Saya dari SMK Grafika Madiwana Bogor. Jurusan saya yaitu kejuruannya adalah percetakan atau grafika.
Oh ya, luar biasa. Jadi pengalamannya banyak sekali dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut TIK ini. Pertanyaan pertama soal mengupload video pembelajaran. Ya, jadi tentu pertama diingatkan bahwa praktek pembelajarannya untuk kemudian dibuat video itu dibuat pada tanggal 19. Itu sama seluruh Indonesia sama. Yang kedua, menguploadnya itu disediakan waktu 20-21 Juli. 20 memang hari Idul Adha, tapi ya bagi yang merasa keberatan untuk mengupload tidak apa-apa, tapi disediakan besoknya. Cuman kan situasi ya kita tidak bisa menebak, jangan pas ada gangguan jaringan atau bagaimana, maka sejauh bisa dilakukan tanggal 20 ya tanggal 20 bisa. Artinya itu ketika diupload itu sudah bisa diterima di sistem. Itu yang penting. Tapi jangan lewatlah tanggal 21. Karena itu kalau boleh tanggal 19 sudah buat video, kemudian tanggal 19 sudah selesai diedit, ya, tanggal 20 sudah bisa diupload. Tapi kalau kemudian videonya belum selesai diedit tanggal 19, nanti tanggal 20 baru ada mengedit, ya biar nanti tanggal 21 di-upload. Ya, itu gambarannya seperti itu yang bisa saya tangkap dari jadwal secara nasional. Ya, artinya memang memberi peluang kepada Bapak Ibu guru untuk membuat sebaik-baiknya video pembelajaran yang di-upload nanti. Dan tadi ditanyakan ke Google Drive atau ke YouTube, memang waktu rapat nasional disarankan ya di YouTube ya. Ya, seperti itu. Nanti mungkin Pak Iskia juga mungkin masih ingat waktu kita ikut penyegaran, ya, seperti itu yang saya dengar. Lalu soal bahwa memang ketika membuat video pembelajaran mesti dipastikan, ini saya minta Bapak Ibu pengelola bidang studi, Pak Iskia, Ibu Meis dan Ibu Norma, itu harus ada ID card. Harus ada ID card. Jadi nanti mungkin kontak ke Pak Wensi, admin IT Universitas Negeri Manado, untuk peserta mendapatkan ID card itu. Karena ketika dia mau memulai proses pembelajaran, yang pertama kali ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru adalah ID card-nya. Ya, nah, itu yang saya tambahkan. Lalu kemudian soal portofolio, saya kira sudah ada petunjuk di LMS. Apakah di LMS tidak terbaca ya Bapak Hongki? Tapi kalau tidak, silakan cek ke link Kemdikbud GTK kemdikbud.go.id, di link GTK bisa dapat info dari sana. Ya? Ada di LMS, Prof. Ada juga, ini katanya pengelola bidang studi PAUD mengatakan ada di LMS. Pak Hongki, seperti itu yang dapat saya tambahkan. Mungkin dari teman-teman pimpinan lain atau dosen yang lain, silakan. Itu dari saya. Terima kasih, Prof. Mungkin satu tambahan Pak Iskia, kami belum dapat pencerahan yang terakhir kita briefing, Prof, bahwa nanti saat kita video pembelajaran, apakah dosen pembimbing dan pamongnya itu juga diundang? Itu, Prof. Izin, Prof. Izin, Pak Direktur. Ya, dalam boleh? proses pembelajaran Pak Hongki itu hanya guru. Ya, silakan. Pak Direktur, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga akan ditanyakan oleh teman-teman yang dari PGSD. Gimana kalau PGSD dulu masuk, kemudian nanti disampaikan secara general tekniknya, jadi seperti pengunggahan video di link mana, tapi di LMS memang sudah ada, atau bagaimana? Ya, jadi tentang pengunggahan ya di LMS ada petunjuknya, tapi kalau kurang jelas ya kita buka link GTK kemdikbud.go.id. Kita lihat sama-sama di sana, karena informasi transparan soal UKM PPG ada di link kemdikbud.go.id. Itu yang saya bisa sampaikan, itu soal hal-hal umum ya. Dan tentang tadi pertanyaan
Pak Hongki, Pak Guru Hongki, soal apakah dosen pembimbing dan guru pamong diundang. Yang kami lihat pada saat penyegaran penguji UKIN, video yang kami lihat hanya guru dan siswa di dalam kelas. Itu yang kami lihat. Jadi itu jawaban saya, Pak Hongki. Demikian, Terima kasih, Prof. Sangat mencerahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah? DKI Izin, sudah? Prof. Izin, Prof. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai ya untuk bidang studi TKI. Kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan kepada ketua-ketua kelompok masing-masing. Nanti ketua kelompok akan tinggal di room ini dan akan mengikuti presentasi atau penjelasan dari Prodi PGSD. Nanti setelah penjelasan dari Prodi PGSD, baru ada pertanyaan, ada tanya jawab, di situ ada sesi tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, bisa disampaikan kepada ketua-ketua kelompok masing-masing. Oke, terima kasih. Untuk jadi yang akan tinggal seluruh ketua-ketua kelompok ya. Jadi TKI 1, ketua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, TKI 2 juga ketua kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Yang lainnya sudah bisa keluar dari dalam room ini. Izin live. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Cia. Ya, kalau ada pertanyaan bisa dikasih ke Salam ketua sehat. masing-masing, Oke. nanti ketua kelompok yang akan bilang sebentar di sesi tanya jawab. Iya, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Terima Cia. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak. Terima kasih, Prof. Izin lab, Pak. Izin lab. Terima Selamat kasih, Prof, ya. siang. Izin, Prof, ya. Selamat pagi. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Iya, selamat siang. Ya, saat ini kita Selamat akan siang, masuk Bu. untuk presentasi dari bidang studi PGSD. Sementara menunggu yang lain, mungkin sementara dalam proses masuk room, kita ikuti dulu pengarahan dari Pak Direktur, baru selanjutnya oleh Kaprodi Ibu Norma Monigir. Disilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru, selamat siang Bapak Ibu sejawat pimpinan PPG Unima, Asisten Direktur, Pengelola Bidang Studi, para admin, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan ya semangat pagi, tetap semangat ya. Iya, salam siang, selamat pagi, Mer. Hari-hari ini Anda dipersiapkan untuk masuk pada fase terakhir dari kegiatan rencana Anda mendapatkan guru profesional. Secara administratif, pelaksanaan PPG yang Anda ikuti sudah dikeluarkan surat keterangan. Surat keterangan sudah mengikuti mata kuliah dan tugas-tugas dalam program pendidikan profesi guru, mulai dari pendalaman materi, penyusunan perangkat pembelajaran, ujian komprehensif, sampai dengan PPL. Karena
hanya dengan bekal surat keterangan dari institusi kami PPG Unima, Anda boleh mendaftar sebagai peserta uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru UKM PPG. Jadi UKM PPG tahun 2021 sama dengan tahun-tahun sebelum terdiri dari 2 materi uji UKIN, uji kinerja, dan materi uji pengetahuan. Jadi kalau materi uji kinerja diserahkan oleh LPK masing-masing, oleh universitas masing-masing, sedangkan uji pengetahuan dilakukan oleh panitia nasional. Nah, briefing pagi ini adalah memberi arahan untuk memperjelas pelaksanaan uji kinerja. Uji kinerja yang hasil dari Anda itu akan dinilai oleh 2 penguji pada tanggal 22 dan 23 Juli, ya, minggu depan. Nah, materi-materi yang diuji adalah RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan portofolio. Nah, RPP yang Anda buat adalah RPP baru, bukan RPP yang diangkat dari PPL dan yang dibuat sebelumnya. Ya. Jadi, RPP baru sesuai pada mungkin jadwal pelaksanaan pembelajaran kurikulum di sekolah, dan kemudian Anda harus membuat video pembelajaran pada tanggal 19 Juli, yang kemudian itu diupload tanggal 20 dan 21. Seperti pada kelas yang lain saya sampaikan, RPP yang Anda buat dan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran adalah 2 JP, 2 jam pelajaran. Jadi 2 kali 35 menit, berarti 75 menit. Namun video pembelajaran yang nanti akan dinilai oleh penguji itu hanya maksimal 40 menit. Jadi 30 sampai 40 menit. Jadi video perekaman yang sekitar 70 menit lebih itu harus diedit, dan mengeditnya harus dengan ada yang terlewat. Jadi semua bagian-bagian dalam proses pembelajaran itu harus ada gambarnya. Ya. Nah, itu yang terkait video pembelajaran yang sudah harus diupload pada tanggal 20 dan 21 Juli. Selanjutnya tentu tentang teknis-teknis penilaian, jadi rubrik penilaian, itu oleh pengemudi bidang studi, dan untuk SD mungkin sudah ada briefing sebelumnya, namun saya ingatkan kembali bahwa seperti kelas TKI tadi, pengelola bidang studi menargetkan kalau boleh nilai maksimal 9 dan 10. Untuk mengetahui yang nilai 9 dan 10 seperti apa, itu ada rubriknya. Saya mohon nanti mungkin bisa dijelaskan kembali oleh Ibu Dr. Norma Munigir, Master of Education, dari pengelola bidang studi SD, agar Bapak Ibu guru memang siap. Ya, ini hari Jumat ini ya, tanggal 16 Juli, besok Sabtu 17, Anda bisa sudah mulai atau kalaupun sudah ada bikin finishing touch-nya, sentuhan-sentuhan untuk memperbaiki agar lebih baik, sehingga tanggal 19 Anda sudah siap melaksanakan pembelajaran. Ada hal yang ingin saya sampaikan, perhatikan betul daerah Anda apakah bisa melakukan luring atau daring, karena itu jadi pertimbangan. Karena yang kalau zona hijau boleh daring, tapi kalau zona merah, nah itu harus dipertimbangkan betul protokol kesehatannya. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu mengikuti briefing. Terima kasih Prof. Silakan Enjik Norma. Terima kasih. Semangat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu. Semangat pagi. Semangat pagi, Bu. Senyum menawan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ini senyumnya Pak Dadang. Senyumnya Bu Hasna, senyumnya Pak Stefano walaupun pakai masker gitu. Ada Nurtama, ada Nonca, ada Melan, dan semua teman-teman gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu boleh menikmati senyum kemenangan.
karena ini the last step, gitu ya. Ini langkah terakhir loh. Imun terus dijaga, terus sehat gitu ya. Amin. Sutafli tetap sehat kan? Sutafli? Alhamdulillah sehat, Bu. Mantap. Ibu Ratnasari tetap sehat toh? Halo Ibu Ratna, tetap sehat ya. Ini step terakhir loh Bapak Ibu. Sudah harus all out gitu ya. Bu Hasna harus all out. Saya berterima kasih loh, sekalipun memang di sangat-sangat keterbatasan gitu pada guru-guru SD, tapi kita punya teman-teman juga yang tidak mampu, tidak dibantu oleh teman-teman yang dari TKI karena memang kelas yang berbeda. SD sudah berusaha untuk belajar penggunaan internet gitu dan seterusnya sudah mantap menurut saya. Sehingga pada kita sudah briefing waktu lalu gitu, saya baru share gitu ke Pak Dadang. Jadi rubrik penilaiannya saya beri contoh, gitu ya. Sekali lagi saya tidak akan mengulang RPP benar-benar new. Bukan yang diambil dari PPL, bukan diambil dari peer teaching, harus betul-betul new. RPP itu harus betul-betul disusun berdasarkan modul keempat untuk perangkat pembelajaran, modul keempat pedagogik, halaman 24 tentang penyusunan RPP yang lengkap ada di sana, dengan semua indikator. Jadi seperti yang disampaikan tadi juga di TKI, Bapak Ibu harus benar-benar fokus pada nilai terakhir. 9 dan 10, 8, 9, 10 itu rubrik terakhir. Bagaimana cara mendapatkan nilai itu? Pelajari rubriknya. Jadi kalau dibilang RPP itu, contoh penyusunan, perumusan, tujuan pembelajaran itu harus memenuhi kriteria ABCD, harus memenuhi. Karena kalau Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan tuntutan ABCD, berarti nilainya 10. Jadi rubrik nilai tertinggi yang harus diambil. Itu untuk RPP. Mohon bagi teman-teman yang masih membuka audio, tolong ditutup dulu ya, karena kedengaran ada suara yang lain. Kemudian untuk video saya sudah menyampaikan kalau boleh menggunakan 2 kamera. Jadi kamera yang pertama itu menyorot seluruh proses pembelajarannya. Kemudian kamera yang satu akan menyorot pada orang-orang tertentu. Ketika murid menjawab pertanyaan, tolong dia betul-betul disorot. Jadi semua proses itu sudah dijelaskan pada saat briefing waktu kemarin. Sehingga saya tidak akan menjelaskan banyak hal lagi, hanya teknik untuk pengambilan kamera itu betul-betul dipelajari ya. Tolong memperhatikan background suara. Jadi background termasuk di dalamnya suara. Tolong bilang sama anak-anak gitu ya, ketika pembelajaran luring yang dilaksanakan, itu jangan jalan ke sana ke sini. Kalau menggeser kursi pelan-pelan suara supaya tarikan kursinya itu tidak kedengaran, tidak terekam gitu dengan baik. Guru gitu jangan terlalu banyak jalan. Fokus pada proses pembelajaran. Kemarin ketika peer teaching saya selalu menyampaikan. Ketika ibu guru, karena ini anak SD semua ada lagu. Rata-rata semua punya lagu. Tolong nanti ibu uji jangan langsung anak-anak kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3 Garuda. Jangan. Anak SD loh. Harus diangkat suara. Harus di stem supaya angkat suaranya nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah. Apalagi di tempatnya Pak Dadang nggak tahu nyanyi loh itu. Pak Dadang biasanya suaranya rendah. Pak Dadang itu keterampilannya di lain. Tapi kalau diajak nyanyi sekaligus langsung dihitung 1, 2, 3. Itu nyanyinya tidak beraturan.
videonya hancur, rekamannya hancur. Gitu. Nyanyi bersama itu sangat-sangat diperhatikan bagi Bapak Ibu guru ya. Apalagi ketika ngajar anak kelas 1, anak kelas 2, selalu menyampaikan suasana teduh ketika diajak nyanyi. Jadi mungkin ada berkali-kali, jadi tolong itu. Setiap rubrik yang disampaikan itu dalam proses pembelajaran selama 70 menit, yang akan diedit kurang lebih 30 sampai 40 menit, make sure gitu ya, pastikan tidak ada rubrik yang dinilai itu dihilangkan atau di-cut dalam video pembelajaran. Jadi proses pelaksanaan mulai daripada kegiatan awal. Selamat datang Pak Iqbal, saya baru lihat. Mulai pada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup itu harus jelas. Kalau boleh ada highlight, tapi tolong karena ini direkam, jangan menggunakan warna yang terlalu mencolok itu. Jangan, karena itu nanti blur. Pada saat Anda merekamnya itu akan jadi blur, apalagi kalau kuning dan tulisan putih. Nggak bagus sama sekali dalam rekaman. Ada pembukaan inti, ada kegiatan pembukaan, ada kegiatan inti, kegiatan penutup. Kalau boleh ada catatannya terekam di sana. Sehingga yang akan memeriksanya pasti dapat melihatnya dengan jelas. Saya pikir itu hal-hal teknik yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran, dan saya percaya bahwa ini teman-teman gitu ya, Pak Dadang sama teman-teman, ada Ibu Hasna, Pak Iqbal gitu, Pak Nur Tama, ada Ibu Erna di sini, Ibu Sherni, Bu Susanti. Itu teman-teman yang ada di PGSD, ada Pak Dedi di sini, betul-betul sudah siap. Sehingga tanggal 19 langsung action. Gitu ya. Dan yang paling utama sekali lagi saya selalu bilang jangan pernah gugup. Anda sudah ditempa 58 hari, I'm really sure. Anda dengan self-confident penuh gitu. Jadi dengan percaya diri yang tinggi, yang full gitu, penampilan Anda, sekali lagi ya, penampilan Anda harus memesona. Pembelajaran harus dilaksanakan dengan hati. Pembelajaran penuh damai. Suara-suara itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, suara 45, seperti saya menjelaskan sekarang, tolong diredam. Diredam. Jangan sampai suara ibu guru dan suara anak-anak saling berbenturan. Videonya hancur kalau begitu. Rekamannya nggak bagus sama sekali. Itu ya. Bapak Ibu, persiapkan yang paling utama, siapkan mental gitu ya. Siapkan mental untuk benar-benar boleh ngajar, menggunakan protokol kesehatan yang sangat tinggi. Tidak peduli Anda hanya mengajar pada 8 orang atau 10 orang, apalagi bagi daerah-daerah yang diberlakukan PPKM. Itu tolong diperhatikan. Itu protokol kesehatannya harus betul-betul dijaga. Jaga imun, jaga iman, supaya aman. Saya pikir demikian dari saya. Terima kasih Ibu Winnie. Saya sudah selesai. Ya, baik. Terima kasih Encik Norma. Nah, saat ini kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan dari kelompok-kelompok masing-masing bisa di saat ini. Dimulai dari PGSD mungkin. PGSD saja duluan. Jadi kalau sudah ada yang lain sudah ada bertanya pertanyaan yang sama, jadi sudah tidak usah lagi untuk diajukan ya, karena sudah sama. Baik, silakan PGSD saja yang mulai duluan. Baik, ada pertanyaan dari kelompok PGSD? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera, sehat untuk kita semua, Ibu dosen, Pak Profesor, Pak Guru Pamong, dan rekan-rekan semua.
Izin bertanya mengenai teknis nanti ini Bu, teknis nanti kita pelaksanaan UKIN. Kalau yang saya lihat dan baca di panduan itu kita kan sudah terlepas dari LMS Bu ya. Untuk UKIN sendiri itu ada khusus di UKM PPG link UKIN di situ. Nah, linknya yang kemarin kita pendaftaran. Nah, untuk upload tugas semua di situ kan Bu ya, semua di situ. Kemudian masuk menggunakan akun. Nah, untuk akun itu kapan Bu diberikannya atau kita menggunakan akun apa? Karena waktu pendaftaran kemarin tidak ada input password atau lainnya. Begitu Bu. Jadi untuk portofolio saya lihat di panduan semuanya diisi di situ. Kemudian untuk upload video juga kemungkinan di situ, hanya saja kita masih belum bisa masuk ke akun pribadi karena ketika tadi saya coba masuk itu masih ke laman pendaftaran. Mungkin itu Bu, teknis saja karena untuk kalau persiapan saya yakin rekan-rekan semua seperti Ibu Norma sampaikan insya Allah sudah siap semua Bu ya. Mungkin siap, dari segi teknis iya. Begitu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi nanti di LMS yang jelas Pak Dadang belum bisa masuk hari ini. Excuse me. Karena masih ada pada taraf pendaftaran gitu. Tetapi nanti akan dibuka ketika nanti Bapak Ibu akan memasukkan mengupload untuk semua tugas. Di tanggal 19 kalau sudah selesai ngajar itu RPP-nya sudah langsung bisa diupload. Tapi mungkin ada tambahan secara khusus dari Pak Direktur atau dari Pak Wensi, ini soal teknis. Di LMS sudah jelas di situ Pak Dadang, ada penjelasan. Ya, kalau tidak salah Bu, untuk pengisian portofolio dan UKIN nanti sudah tidak di LMS, tapi di ini Bu, di link itu ya. Nah, di situ kita diminta masuk, ada pengguna dan password. Nah, itu yang belum kita dapatkan mungkin. Apakah menggunakan password dan user sama seperti di LMS atau gimana, itu belum ada kejelasan ya Pak Dadang di situ? Betul Bu, takutnya nanti pas tanggal 19 kita mau upload bingung gitu, mungkin ada pencerahan terlebih dahulu gitu Bu. Iya, makanya saya bilang tadi mungkin belum bisa masuk ke sana karena mungkin belum pada waktu untuk mengupload. Tetapi ketika menguploadnya nanti ada admin kita, ada Pak Wensi atau Pak Direktur yang di sini mungkin bisa memberikan beberapa penjelasan. Ya Bu. Tapi menurut pemahaman saya ya Pak ya, Bapak tinggal menunggu waktu untuk mengupload. Ketika upload mungkin dari admin sudah akan memberikan jalan keluar seperti apa. Apakah itu menggunakan password yang lama, akun yang lama, atau akan mendapatkan akun yang baru sesuai dengan pendaftaran yang baru di UKIN. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Ya. Sudah ada di LMS. Masih ada? Sudah ada di LMS. Izin Bu. Ya Pak Aris, boleh? Ya, ingin bertanya ini Pak, Bu, dosen, Pak Prof, sekalian selamat pagi menjelang siang. Mau tanya soal itu di rubrik penilaian itu ada kategori di penelitian, penelitian apa namanya itu informasi baru, itu masih bingung tentang skor kreditnya itu, Pak. Itu kalau pada skor kreditnya itu kan ada sampai maksimal 15 dengan 900 JP, sementara di nilai maksimalnya di saat akhir portofolionya itu kalau nggak salah saya itu 3 ya, apa 1,5 itu. Nah, itu maksudnya gimana antara yang di portofolio pencarian informasi itu 960 JP misalnya, kan itu adalah 15 maksimalnya, tapi keluarnya minimal jadi satu apa 2 apa 3 gitu kalau nggak salah saya itu. Tadi saya lihat. Mohon pencerahannya itu. Yang masalah penilaian untuk portofolio.
Halo Pak Hizkia. Halo Pak Halo. Hizkia. Ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari TKI. Iya, siapa yang bertanya tadi? Bapak Aris. Pak Aris. Bisa share itu? Kebetulan ini pakai HP, Prof, jadi nggak bisa buka, Prof, ini, Prof. Barangkali Pak Adit ya bisa bantu share, Pak Adit ya. Yang kategori antara pencarian informasi baru dengan nilai akhirnya. Yang dimaksimalkan nilai itu 10 soalnya gitu, Prof. Soalnya kan daripada portofolio itu kan. Nah, tapi di kategori informasi baru itu nilai maksimalnya sampai 15 gitu kan. Untuk informasi baru sih tergantung JP-nya, skor atau kreditnya gitu. Nah, itu yang masih bingungnya saya itu, banyak teman-teman nanya maksudnya gimana itu kan. Antara itu Pak bisa di Pak Aris. Jadi ya, ketika nilai maksimum 10 kemudian ada penilaian sampai 15 itu nanti akan dikonversi. Jadi kalau misalnya 13 sampai 15 itu konversinya ke 10. Kemudian yang 12 sampai 11 mungkin konversinya ke 9. Tetap ketika ada nilai menurut saya pengalaman pemeriksaan portofolio dulu PLPG seperti itu. Ada nilai yang sampai 32, tetapi nilai maksimum 10, maka itu tetap akan dikonversi. Oh gitu. Iya. Menurut saya seperti itu Pak Aris. Don't worry. Terima kasih. Soalnya agak bingung. Jadi kawan-kawan ingin maksimalkan itu kan masih ragu kan tuh maksudnya gimana, karena antara nilai yang di kategori masih bagian kategori kegiatannya itu dengan yang di nilai maksimalnya itu berbeda soalnya. Jadi bingung gitu. Rupanya dikonversi kayak gitu ya. Iya, pasti akan dikonversi seperti itu. Oke. Terima kasih sama ketika akan melihat RPP penilaian, rancangan pembelajaran penilaiannya itu 25 kali 5. Oh iya. 25 kali 5 itu 125. Padahal nilai maksimum itu 10. Maka itu konversi. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Oke. Soalnya beda dengan yang lain soalnya, Bu. Penyekorannya kalau yang dengan penelitian, dengan refleksi, itu beda soalnya cara penilaiannya dengan yang ada di pencarian informasi baru tadi. Maka itu agak bingung. Kalau yang lain kayak penelitian, kayak refleksi ataupun kayak seperti inovasi. Tidak ada masalah ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Ada, Bunda. Ada. Oh. Ya. Dari silakan Fitriana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, Bunda, tentang 4 komponen portofolio, yaitu yang pertama melaksanakan penelitian, kemudian refleksi, yang ketiga informasi dan pengetahuan baru, serta yang keempat adalah menghasilkan inovasi. Saya ingin bertanya di poin 1 tentang melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan PTK, Bunda. Kalau pengalaman di tahun lalu itu, mereka mengupload itu adalah PTK yang dibuat saat PPG, seperti itu. Nah, kan kalau untuk kami, sekarang di 2021, kami tidak membuat PTK. Jadi, apakah bisa kami mengupload di situ PTK yang pernah kami buat di 3 tahun terakhir, seperti itu. Terima kasih, Bunda. Gimana Bunda Meis? Halo. Ini ada pertanyaan dari Bunda Fitriana. Oh, dari TK. Mana Bunda Fitriana? Iya. Dari TK 2, Bunda. Kelompok 1. Oke. Ulangi pertanyaan, Bunda. Jadi saya sementara share panduan-panduan. Jadi saya tidak sempat. Ini pertanyaannya kita tidak buat PTK gitu toh, tetapi ada 4 komponen penilaian dalam portofolio.
Itu sangat gampang sebetulnya Bunda Fitriana. Karena yang diminta itu portofolio adalah seluruh kegiatan yang diikuti 3 tahun terakhir. Jadi kalau memang ada penelitian yang dibuat tahun kemarin atau 2 tahun kemarin, masukkan saja dua-duanya. Ya, berarti kita tidak ambil yang di PPG itu tidak ada ya? Tidak kita tidak membuat di PPG sekarang tidak ada penelitian. Jadi tidak harus mana penelitian kita, mana penelitian, padahal di PPG tidak ada. Yang diminta untuk portofolio adalah memasukkan seluruh kegiatan yang pernah diikuti sepanjang 3 tahun terakhir. Oke. Jangan boleh kosong, jangan boleh kosong. Iya, iya, terima kasih Prof. Parabelen. Jadi tidak boleh kosong. Terima kasih Dr. Meis Tumbel, kita minta maaf karena Oke, terima kasih Ibu Norma. Kan itu sudah disampaikan Bunda Fitriana ya, 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Bunda, kalau untuk yang keempat itu Bunda menghasilkan inovasi, kan di situ ada video, ada RPP yang kita buat saat PPG, berarti itu tidak bisa kita masukkan ya pada poin keempat portofolio, menghasilkan inovasi baru. Nah, Bunda, kita ikut saja sesuai dengan pedoman yang ada. Kita ikuti saja sesuai dengan pedoman yang ada. 3 tahun terakhir. Ya, terima kasih Bunda. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Ibu Winnie, mungkin seperti itu pertemuan kita di hari ini. Berharap bahwa semua sudah siap ya, sudah prepare, baik TKI. Ini TKI luar biasa. Ini sebetulnya menjadi guru-guru bagi kita ya, guru-guru di SD, nunjukin gimana caranya penggunaan ini ya, Bu Hasna. Tapi no problem. Sekali lagi ini last Bu, step gitu masih ya. bisa ada waktu buat izin bicara, Bu? Oke, go ahead Mariani. Tolong perhatikan hal-hal yang sudah ditanyakan, tidak ditanyakan lagi ya. Ya, baik Bu. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Ini Bu, kan itu di situ ada 4 komponen yang wajib. Apakah seluruh 4 komponen itu kita wajib memasukkan data-data kita? Apakah hanya salah satu atau 2 dari komponen tersebut? 4 komponen, Bu. Di sana jadi semua 4 komponen masuk semua? Iya, Bu Mariani. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih. Itu tadi di Prof. Parabelen itu sempat nyeletuk tadi. Tidak boleh ada yang kosong. Bu Mariani jangan harus lengkap ya, harus lengkap. Apa yang ada itu harus diisi. Oke. Nah, terima kasih Bu Winnie. Baik, ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pengelola bidang studi, Bunda Meiske, Encik Norma, Ner Hiskia, terima kasih, Pak Direktur juga, terima kasih untuk Pak Prof juga, Pak Prof Parabelen, terima kasih. Ya, ya Dir. Ya, sebelum ditutup, izin saya mau beri motivasi pada Bapak Ibu Guru. Ya, izin saya beri motivasi pada Bapak Ibu Guru di penghujung briefing siang ini. Bapak Ibu Guru, ada berapa kata-kata mutiara motivasi buat Anda supaya tetap semangat ya. Berusahalah dengan sebuah harapan yang kamu impikan dan dampingilah usaha tersebut dengan kesabaran dan keikhlasan. Siapa yang menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas, dia akan mendapat kehormatan sebagai seorang pejuang. Kemudian, mantap, Direktur. Tidak ada kesuksesan yang bisa diraih dengan mudah. Diperlukan usaha dan kesabaran dalam meraihnya. Ujian dalam hidupmu akan membawamu pada kehidupan yang lebih baik. Bersyukurlah ketika kau bertemu dengan masalah. Tuhan sedang melatihmu untuk menjadi lebih kuat. Dan saya tutup dengan
Amin. Saya tutup dengan Banyak latihan. Amin, amin. hari ini saya bawa buah sukun supaya senantiasa kerja tetap tekun. Hari ini senang membawa semangka merah agar senantiasa selalu pantang menyerah. Maju terus, sukses di usaha PPK. Selamat siang. Mantap, Luar biasa. Amin. Luar biasa. Luar biasa, Bu. Terima kasih. Banyak latihan, Luar banyak biasa. latihan. Banyak latihan, banyak latihan. Ya, baik Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau yang tadi kita buka kegiatan dengan doa, saat ini juga kita akan tutup kegiatan dengan doa. Saya minta kesediaan dari salah satu peserta bisa memimpin doa untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Silakan Pak Dadang. Tutup doa. Ya, terima kasih Bu Norma memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin rekan-rekan berdoa. Kepada rekan-rekan semua yang beragama Islam bisa mengikuti berdoanya sesuai dengan agama Islam. Kemudian bagi yang beragama Kristen silakan berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, ni'amahu kama yukafi majidah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami berada di ruang meeting ini seraya mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman baru yang akan dijadikan bekal oleh kami untuk menghadapi ujian nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keteguhan hati untuk melaksanakan ujian ini sehingga bisa dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami berdoa, hanya kepada Engkaulah kami memohon. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi Terima kasih Pak Dadang. Untuk seluruh ketua-ketua kelompok harap men-share semua yang didapat pada kegiatan ini ke kelompok masing-masing ya, jangan lupa. Ya, oke, sudah bisa leave dari room ya. Terima kasih semuanya. Ya, Selamat terima siang. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudhistira. Selamat siang.